teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Bagaimana dengan cerita Jenglot yang Mimin bawakan? Semakin lama semakin seram, semakin lama semakin penuh misteri. Jadi kali ini Mimin akan melanjutkan lagi sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul Jenglot. Buat kalian yang sudah penasaran, yang sudah tidak sabar dengan kelanjutannya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Nampak dari arah kampung, banyak sekali orang yang datang ke arah rumah di pagi itu. Mereka membawa senter sebagai penerangan dan berteriak memanggil-manggil kami yang terlelap tidur di dalam rumah. Kebanyakan mereka adalah pekerja yang sudah bertahun-tahun kerja di rumah. Wajah-wajah mereka tampak marah, bahkan mereka terlihat merusak tanaman yang ada di kebun dengan peralatan yang mereka bawa. Aku terkejut dengan teriakan-teriakan mereka dari arah pesawahan, karena kamarku yang tepat berada di belakang rumah. Sehingga membuatku terbangun terlebih dahulu dan menyaksikan mereka yang datang dengan amarahnya yang memuncak. "Ada apa sebenarnya ini?" tanya aku. Aku langsung bangun dan berlari ke kamar Kak Doni untuk meminta bantuan. Rasa bingung serta rasa takut kini juga menyelimuti. Banyak sekali pertanyaan yang ada di dalam pikiranku pada saat itu. Ternyata Kak Doni juga sama. Dia nampak sudah bangun dan pergi keluar untuk menemui mereka yang ada di sana. "Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf, sebenarnya ada apa kalian ke rumah pagi-pagi begini?" kata Kak Doni yang nampak kebingungan. Ucapan halus dari Kak Doni rupanya dibalas dengan amarah mereka yang memuncak. "Mana si Anita?" katanya dengan nada yang marah. "Dia sudah membunuh Bi Ice. Aku buktinya. Aku melihat dengan jelas dia di depan tubuh Bi Ice yang penuh darah." Aku yang mendengar hal itu langsung berlari ke arah depan sambil bertanya-tanya. Apa benar ini ulah Anita? Kalau memang benar, kenapa anak sekecil itu bisa melakukan hal tersebut? Baju dan darah yang aku temukan masih belum bisa membuatku yakin bahwa itu adalah perbuatannya. Apalagi ditambah para pekerja dan warga yang kini datang ke rumah untuk mencari dirinya. Karena menurut mereka, Bi Ice terbunuh di rumahnya dengan banyak sekali darah yang ada di tubuhnya. Lehernya patah dengan bekas tali tambang di leher. Semua benda-benda yang ada di dalam rumah berantakan. Wajahnya terlihat pucat dengan kedua matanya yang melotot. Bi Ice seperti merasakan ketakutan yang mendalam ketika berada di ujung ajalnya. Aku dan Kak Doni terlihat sangat sibuk untuk menenangkan mereka. Apa yang mereka katakan mulai ngawur dan saling dikait-kaitkan. Mereka menuduh semuanya ke Anita, karena dia satu-satunya orang yang tepat berada di dalam kamar ketika bapak meninggal. Apalagi bukti tuduhan mereka semakin kuat. Tepat ketika salah satu pekerja memergoki dirinya berdiri di depan tubuh Bi Ice yang tidak bernyawa dan lari ke dalam rumah ketika dikejar warga. Di tengah-tengah keramaian itu, tiba-tiba Anita terbangun dan dia hanya menatap kita dari lantai atas. Salah satu pekerja yang ada di luar melihat Anita. Lalu dia berlari ke dalam rumah untuk menangkap Anita yang baru terbangun dari tidurnya. Seketika, aku langsung berbalik, mengejar dirinya dan merentangkan tanganku di bawah tangga agar dia tidak naik ke atas. "Anita, masuk ke dalam kamar!" kataku sambil berteriak. Walaupun aku sudah melihat bajunya yang berlumuran darah, tapi aku masih belum bisa mempercayai bahwa Anita adalah pelakunya. Bahkan, aku sampai memarahi orang yang ingin mengejar Anita. Bahkan mengancamnya untuk memukulnya dengan sapu yang letaknya ada di bawah tangga. "Diam kalian, jangan sekali-kali kalian ke atas." Aku marah, benar-benar marah.
Aku memegang sapu dan mengibaskannya kepada siapa saja yang mendekati tangga. Sedangkan Kak Doni, sudah, mundur, kalian semua mundur. Aku memang tidak mempercayai bahwa itu adalah perbuatan adik tiriku sendiri. Aku dan Risa juga sama seperti kalian, masih belum menemukan pelaku yang sebenarnya. Bahkan hari ini aku akan mencari orang pintar untuk mencari tahu penyebab kenapa mereka terbunuh seperti itu. Aku pun benar-benar tidak tahu. Aku pun tidak ingin menuduh Anita yang tidak tahu apa-apa. Namun apabila kalian tetap ingin menuduh Anita, maka untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, aku akan mengurungnya di kamar lantai 2 hingga orang pintar yang aku cari datang, dan tidak akan aku biarkan dia keluar. Apabila ketika Anita dikurung dan masih ada korban, berarti bukan Anita pelakunya. Kalau misalkan kalian ingin memastikan bahwa Anita bisa kabur dari kamar lantai atas, aku bisa menyarankan kalian untuk ikut dikurung di dalam sana, agar kalian bisa mengawasi Anita dengan kedua mata kepala kalian sendiri. Jadi, siapa yang berani untuk mengawasi Anita? Kak Doni tiba-tiba berteriak dan mengatakan hal seperti itu untuk meredakan amarah mereka. Jujur, aku tidak setuju dengan apa yang dia katakan, sehingga aku langsung mendekatinya dengan sedikit emosi pada waktu itu. Apa-apaan kamu, Kak? Masa Anita harus dikurung seharian di dalam kamarnya? Aku langsung menepuk pundak Kak Doni. Dia berbalik, namun kulihat wajahnya terlihat sangat marah. Dia bahkan berkata kepadaku bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menenangkan para warga. Sudah, kamu diam saja. Mereka harus dibuktikan seperti itu agar mereka percaya. Aku juga tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Tapi kalau tidak seperti itu, mereka tidak percaya. Aku kembali terdiam ketika Kak Doni berkata seperti itu. Dia kembali berbalik ke arah para pekerja dan warga, dan kembali berkata atas tawarannya untuk ikut dikurung dengan Anita agar mereka bisa mengawasinya secara langsung. Kamu yang lihat Anita di dekat tubuh Bi Ice, kata Kak Doni yang menunjuk ke salah satu dari mereka. Apakah kamu bisa membuktikan omonganmu barusan? Aku tidak percaya dengan ucapanmu, dan kamu juga tidak bisa membuktikannya, sehingga kamu mungkin bisa ikut untuk mengawasi Anita secara langsung. Dia terdiam. Bahkan semua yang ada di sana, rasa takut, rasa cemas, bahkan khawatir kini muncul di dalam diri mereka semua. Bagaimana? Tidak ada yang mau. Aku jujur tidak percaya, sehingga aku ingin membuktikan tuduhan kalian. Hanya 1 atau 2 hari hingga orang pintar datang ke sini dan mencari tahu penyebabnya. Bagaimana? Hah? Kak Doni benar-benar marah. Dia lalu berbalik dan meninggalkan mereka yang masih terdiam. Aku lalu berkata kembali kepada para pekerja. Di tengah-tengah perasaan sedih karena mendengar kabar bahwa Bi Ice sudah meninggal dengan kondisi tubuhnya yang mengenaskan. Aku meminta maaf atas apa yang terjadi. Terlepas atas tuduhan kalian tentang Anita, sepertinya aku harus mengajukan diriku untuk dikurung bersama Anita. Namun di saat itu, aku harap kalian diam terlebih dahulu. Apabila ketika aku dikurung hingga waktunya tiba selamat, maka tuduhan kalian terhadap Anita salah. Namun apabila kalian menemukan mayatku di dalam sana, berarti tuduhan kalian benar. Dan aku pastikan Anita tidak akan bisa keluar dan luput dari pandanganku ketika berada di dalam sana. Aku sudah bingung menanggapi hal ini. Semenjak kematian Bapak, banyak terjadi hal-hal yang misterius di dalam rumah ini. Juga kematian-kematian para penghuninya yang juga misterius. Sehingga aku sendiri yang masih tidak percaya bahwa itu ulah adikku harus bisa membuktikannya sendiri. Semuanya kembali terdiam. Kemudian salah satu dari mereka mengiyakan apa yang aku ucapkan pada hari itu. Tidak lama, mereka membubarkan diri dan mereka berkata kepada Kak Doni akan membantu mencarikan orang pintar agar bisa mengakhiri teror yang mereka lihat terhadap Bi Ice. Kak Doni hanya mengangguk. Tidak ada jawaban yang diucapkan olehnya. Sedangkan aku langsung duduk di depan Kak Doni, pusing rasanya aku memikirkan hal tersebut.
Seketika, aku melihat ke arah kamar Anita yang ada di atas. Aku memikirkannya, bagaimana dirinya yang harus dikurung seharian di sana. Namun, aku kembali berpikir bahwa mungkin dia tidak akan keberatan karena aku ada untuk menemaninya. Akhirnya, aku berkata kepada Kak Doni, "Kak, bawa aku ke kamar, kunci dari luar dan ambil kuncinya. Setelah itu kakak kasih tahu semua warga kampung bahwa aku sudah di dalam sana," kataku dengan nada yang sedikit marah pada saat itu. Waktu berjalan lambat. Aku kini berada di dalam kamar bersama dengan Anita. Anita heran atas apa yang aku lakukan bersama dengan Kak Doni. Aku hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa kita berdua baik-baik saja di sini. Aku sama sekali tidak membahas tentang baju-bajunya yang berdarah, tentang mayat Bi Ice, juga hal-hal yang lainnya. Aku takut dia akan menangis layaknya anak 10 tahun yang tidak tahu apa-apa. Sehingga aku hanya memeluknya sambil menatap ke arah jendela lantai 2 yang kini tertutup rapat, sambil berdoa bahwa semua ini akan segera berakhir. Waktu terasa sangat lambat. Aku sudah bosan seharian di dalam kamar bersama dengan Anita. Dari matahari yang tinggi hingga kini terbenam, aku menemaninya bersama. Hingga ketika malam sudah mulai gelap. Tok 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 tok. Terdengar sebuah suara ketukan. Seketika aku yang sedang duduk sambil mengusap-usap rambut Anita yang panjang langsung menengok ke arah pintu dan mendekatinya. "Riz, aku bawa nasi goreng bersama air minum. Sepertinya kamu harus menunggu lebih lama, karena orang pintar yang aku cari baru bisa datang 2 hari kemudian. Tidak apa-apa kan?" kata Kak Doni, yang membuka sedikit pintu kamar sambil memberi 2 bungkus nasi goreng kepadaku. Aku hanya mengangguk dan mengambil nasi goreng itu. Kak Doni tersenyum dan kembali berkata, "Aku akan menjaga kalian di balik pintu ini. Aku harap kalian bisa sabar di dalamnya. Ini semua agar Anita tidak tertuduh lagi," kata Kak Doni sambil menutup pintu dan menguncinya. Dia akhirnya menutup pintu lagi dan terdengar suara dari punggungnya yang menyender ke arah pintu pada malam itu. Kak Doni akhirnya duduk sambil menyender di balik pintu. Dia yang duduk tiba-tiba langsung tersenyum sambil menyeringai, karena ada salah satu jenglot kecil yang tergeletak muncul begitu saja di depannya entah dari mana. Kamu mengincarku sekarang ya? Sehingga kamu mengirimkan benda busuk ini?" katanya sambil menyeringai. "Aku sudah tahu semuanya, Anita. Bahkan ketika Bapak masih hidup, aku bahkan sudah mengikuti semuanya, mencari rahasia Bapak dan mempelajarinya agar dia bisa menurunkannya kepadaku. Namun dia malah menurunkannya kepadamu. Kamu tidak mengerti apa-apa tentang harta dan warisan yang dia berikan, Anita. Bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan ketika dia hidup. Dan apabila hal itu lepas kontrol, maka akan terjadi bencana seperti ini. Sebuah rahasia yang turun-temurun dijaga oleh keluarga kalian. Sebuah rahasia yang seharusnya untukku, namun itu diturunkan kepadamu. Sehingga aku sengaja membuat dirimu lepas kontrol dengan menghilangkan darah yang disimpan oleh Mang Jajang untuk kamu minum. Aku tidak pantas menerima hal tersebut dari Bapak, karena aku bukan darah kandungnya. Sehingga lebih baik aku musnahkan semua olehmu yang tidak bisa mengontrol apa yang kamu punya. Setelah semuanya lenyap, baru akan mengambil benda yang sudah dimasukkan ke dalam tubuhmu oleh Bapak. Karena meskipun kamu sedang mengincarku sekarang, kamu harus melewati kakakmu dulu yang satu ruangan denganmu. Di sana, kakakmu akan tahu siapa kamu sebenarnya dan sosok lain yang mengambil alih tubuhmu yang haus akan darah di setiap malamnya. Dan satu-satunya orang yang tahu cara mengontrolnya adalah diriku sendiri, yang nantinya akan tersisa di rumah ini bersama dengan keilmuan jenglot yang aku cabut paksa dari tubuhmu yang kecil itu dan seluruh warisan Bapak.
kata Kak Doni sambil tertawa terbahak-bahak. Sinar bulan purnama masih terlihat terang ketika aku tertidur sambil menemani Anita di sana. Aku masih belum mempercayai apa yang terjadi terhadap dirinya. Meskipun bukti-bukti sudah aku temukan bahwa itu adalah Anita. Namun, aku malah pusing mengingatnya. Sebenarnya kamu kenapa? Kenapa kamu terlibat akan hal ini? Apa yang terjadi di dalam ruangan itu bersama Bapak sehingga membuatmu seperti ini? Kalaupun benar, kamu adalah pelakunya. Siapa yang tega membuatmu seperti ini? Aku terus-terusan bergumam sambil melihat Anita yang masih tertidur pulas di sebelahku. Wajahnya yang cantik dan polos serta rambutnya yang panjang terurai membuat pikiranku terus-terusan menolak apa yang terjadi dalam beberapa hari ini. Kalau saja sesudah pemakaman Bapak aku langsung kembali ke kota. Kalau saja pada saat itu aku tidak pulang ke tempat ini, mungkin kamu tidak akan terfitnah. Aku yang terus-terusan bergumam itu akhirnya mengusap-usap rambut Anita. Sebuah usapan lembut yang sering aku lakukan di dalam kontrakanku ketika dia tertidur. Dia adalah satu-satunya adikku, satu-satunya orang yang menemaniku di hiruk-pikuk perkotaan dengan segala permasalahannya. Aku lebih baik tinggal di kota jika seperti ini, daripada aku harus dengan hidup yang penuh teror dengan banyak sekali kematian yang ada di sekelilingku. Akan aku pastikan bahwa Anita tidak bersalah, karena itu satu-satunya cara agar dia terbebas. Aku yang awalnya berada di sampingnya kini bangun kembali. Rasa kantuk ini tidak bisa membuatku tidur. Aku seperti ingin terus terjaga agar Anita bisa tidur dengan nyenyak. Seketika aku duduk, melihat-lihat kamar Anita yang penuh akan warna pink di berbagai sudut. Gambar-gambar putri yang cantik memenuhi ruangan itu, bersamaan dengan mainan-mainan yang menumpuk di salah satu sudut ruangan. Rasa bosan yang aku rasakan rupanya membuat aku berjalan ke arah tumpukan mainan itu. Boneka, tongkat sihir yang bisa menyala, juga benda-benda lain yang sering dia mainkan sewaktu kecil. Mainan itu kini nampak berdebu dan disimpan begitu saja di sudut ruangan karena tidak ada yang memainkannya ketika Anita ikut ke kota bersama aku. Aku mendekati mainan itu. Aku ambil salah satu boneka Barbie berwarna putih dan memakai baju putih panjang berwarna pink. Aku ingat, ini adalah mainan pertama yang aku berikan ketika umurnya baru menginjak 5 tahun. Aku sampai harus berjalan jauh ke pasar agar bisa membeli mainan ini. Ini bukanlah mainan yang mahal, bukan pula mainan yang ada di toko-toko besar. Hanya sebuah mainan yang ada di kios kecil di sudut pasar dengan harga yang murah. Namun boneka ini sangatlah berharga. Karena tiba-tiba lamunanku berhenti tepat ketika aku melihat ada 2 buah cahaya di bawah tumpukan boneka itu. Seketika aku langsung menyingkirkan mainan-mainan yang menumpuk di sana sehingga aku secara perlahan tahu benda apa yang menyala itu. Tepat ketika aku melihatnya dengan jelas, mataku tiba-tiba terbelalak. Aku seakan tidak percaya ada benda ini di dalam tumpukan mainan Anita. Sebuah jenglot yang tergeletak begitu saja dengan sorot matanya yang tajam dan menyala. Rambutnya berwarna putih terurai panjang hingga ke kakinya, giginya tajam dan mencuat keluar. Kulitnya kering dan keriput berwarna coklat tua. Bersamaan dengan kuku-kukunya yang panjang membuat bentuknya sangat menyeramkan. Kehadiran jenglot itu sangat kontras sekali dengan mainan-mainan yang ada di sekitarnya. Mainan-mainan yang cantik dan berwarna pink kini terkontaminasi oleh sebuah benda yang menyeramkan. Tentu saja, aku malah penasaran, sehingga aku pun mengambilnya. Jenglot itu aku ambil secara perlahan. Aku melihat sekilas bahwa dia bergerak meskipun mungkin itu adalah imajinasiku sendiri.
Aku membalikkan jenglot tersebut dengan salah satu tanganku. Rasa penasaran yang besar membuat salah satu tanganku memegang gigi taringnya yang kecil. Namun, secara tiba-tiba, jenglot itu bergerak. Mulutnya terbuka dan giginya yang tajam langsung menusuk jariku hingga berdarah. Aku refleks melemparkan jenglot itu dengan rasa takut yang mulai muncul. Rasa penasaran yang aku rasakan kini mulai membuat tubuhku merinding seketika. Sedangkan jenglot tersebut kembali tergeletak begitu saja di lantai. Tiba-tiba, ada angin dingin yang berputar di dalam kamar. Sebuah angin yang membuat jantungku berdetak dengan kencangnya. Tubuhku secara perlahan-lahan seperti tertekan, seperti ada dua tangan besar yang menekan bahuku dengan kuat. Seketika, aku duduk karena tekanan yang besar itu. Dan ketika aku melihat ke arah jenglot itu lagi, tiba-tiba dia menghilang. Namun, suasana kini berganti secara perlahan. Entah mengapa, tembok yang seharusnya berwarna pink secara perlahan berubah. Cat yang menempel di tembok tiba-tiba terkelupas begitu saja dan berubah menjadi sebuah dinding berwarna merah darah yang pucat. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi di dalam kamar. Apakah memang benar ini semua perbuatan Anita yang dituduhkan orang-orang? Aku seketika berpaling. Tujuanku pada saat itu adalah melihat dirinya yang masih tertidur di atas kasur. Namun, tepat beberapa detik sebelum wajahku menoleh ke arahnya, tiba-tiba lampu kamar mati. Suasana di dalam kamar tiba-tiba gelap. Entah mengapa, bulan purnama yang seharusnya dapat menyinari kamar ketika gelap kini tidak terlihat lagi. Seluruh ruangan itu gelap gulita. Tidak ada satupun yang bisa aku jadikan penerangan. Saking gelapnya ruangan itu, aku sampai tidak bisa melihat kedua tanganku sendiri. Aku panik, benar-benar panik. Aku takut kalau apa yang dikatakan oleh semua orang yang datang ke rumah tadi pagi benar. Bahwa Anita berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan dan meneror siapa saja yang ada di rumah ini. Aku sadar akan resiko itu, namun aku tidak tahu akan terjadi seperti ini. Rasa ketidakpercayaanku masih begitu besar, sehingga aku masih menepis pemikiran-pemikiran itu dan mulai untuk mencari tahu agar aku bisa mendapatkan cahaya. Aku ingat ada sebuah mainan tongkat sihir kecil yang bisa menyala di tumpukan mainan tadi. Seketika aku langsung berbalik dan kembali meraba-raba mainan yang ada di dekatku untuk aku nyalakan. Tidak ada korek api atau lilin di kamar Anita. Wajar saja, dia adalah anak kecil yang tidak mungkin menyimpan benda seperti itu. Sehingga satu-satunya benda yang bisa memberikanku cahaya adalah mainan itu. Dengan keadaan yang sedikit panik, aku meraba-raba mainan itu secara perlahan. Tak lama, aku menemukan benda tersebut dan mencoba menyalakannya. Aku menekan tombol on pada tongkat sihir mainan itu. Ujung tongkat yang bulat dengan tanda bintang serta lampu kerlap-kerlip membuatnya bisa menjadi cahaya sementara. Benda itu akhirnya menyala, namun nyalanya sangatlah redup. Aku masih bisa bersyukur karena benda yang menyala itu bisa memberikan cahaya bagiku untuk mendekat ke kasur Anita. Seketika, aku pun berbalik sambil membawa benda itu. Namun, secara tiba-tiba, aku terdiam. Tubuhku tiba-tiba kaku ketika aku membalikkan badan. Seakan tidak percaya atas apa yang aku lihat. Aku melihat Anita yang tiba-tiba duduk tepat 2 meter di dekatku. Wajahnya menatapku dengan tajam. Mulutnya tersenyum kecil dengan rambutnya yang kini berantakan dan sedikit menutupi wajahnya. Wajah Anita kini berbeda. Anita yang cantik dan polos kini terlihat menyeramkan. Dia duduk begitu saja dan hanya menatapku yang masih memegang tongkat sihir mainan itu. "Anita," seketika
Aku langsung berkata kepadanya dengan perasaan yang takut dan panik karena kemunculannya secara tiba-tiba. Dia hanya menatapku dengan matanya yang tajam. Pupil matanya kini mengecil dan hanya menyisakan warna putih pada kelopak matanya. Namun, secara perlahan, mulutnya kini menyeringai dan salah satu tangannya tiba-tiba diangkatnya pada saat itu. Jenglot yang aku lihat tadi kini terbang entah dari mana dan langsung muncul kembali dan terbang menuju tangan Anita yang diangkatnya pada waktu itu. Heran, takut, bingung, kini tercampur di dalam pikiranku. Ini bukan Anita yang aku kenal, tapi ini adalah orang lain yang masuk ke dalam tubuh Anita. Kamu Anita kan? Atau kamu adalah sosok yang masuk ke dalam tubuh Anita? Aku berusaha untuk mencari tahu kenapa adikku seperti itu. Ketika aku bertanya seperti itu, dia secara perlahan-lahan menatapku kembali, melotot kepadaku. Namun tiba-tiba air matanya muncul secara perlahan dari kedua matanya. Mulutnya yang menyeringai tiba-tiba berkata dengan nada yang sedih, "Kak, ini Anita. Ini Anita, Kak. Maafkan aku, Kak. Maafkan aku. Ada rahasia yang diucapkan oleh Bapak, Kak, sebelum meninggal. Dia menitipkan jenglot ini, Kak. Benda ini yang membuat Anita seperti ini. Tubuhku diambil alih oleh sesuatu. Tolong, 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 Kak." Wajahnya kini menangis. Dia mengangkat wajahnya dan melihatku dari kejauhan pada saat itu. Wajah yang menyeramkan yang aku lihat tadi tiba-tiba berubah kembali menjadi Anita yang aku kenal. Dia menangis. Seperti ada dua kepribadian yang ada pada dirinya. Dan hal itu membuatku semakin yakin bahwa Anita tidak sepenuhnya salah. Seketika, aku langsung mendekat kepadanya dan memeluknya dengan erat. Aku yakin dirinya tidak mungkin berbuat seperti itu tanpa ada alasan tertentu. "Tenang, tenang. Kakak tahu bahwa bukan kamu pelakunya kok." Marah dan sedih kini aku rasakan. Bagaimana tidak, Anita yang kecil itu jadi seperti ini. Aku benar-benar harus mencari cara agar bisa kembali normal. Tidak peduli, hal ini ada hubungannya dengan rumah dan sawah bapak yang luas. Asalkan tubuh Anita bisa kembali normal, maka akan aku lakukan. Maafkan aku ya, Kak. Maafkan aku. Aku diharuskan meminum darah agar bisa mengendalikan rasa haus dari jenglot ini. Dan entah mengapa semuanya jadi seperti ini. Bapak bilang bahwa ini adalah tradisi keluarganya yang diturunkan kepada setiap anak bungsu yang ada di dalam keluarganya. Kalau tidak, semua hasil panen dan hasil kebun akan berkurang apabila tidak meminum darah, Kak. Anita menangis di dalam pelukanku. Sesuatu yang dia sembunyikan akhirnya dia keluarkan. Jujur, aku benar-benar tidak bisa menyalahkan dia atas semua yang terjadi. Aku hanya bisa berkata bahwa aku dan Kak Doni akan mencari cara agar Anita bisa kembali. Tenang Anita, tenang. Ada kakak di sini. Tenang ya, kataku sambil memeluk Anita dengan erat pada saat itu. Kak, kata Anita dengan nada yang pelan. Iya, kataku sambil berusaha mengangkat Anita yang sedang aku peluk pada saat itu. Kakak, Anita haus. Aku ingin minum darah kakak. Suasana yang tadinya haru tiba-tiba berubah. Seperti ada angin besar yang berhembus di sekitar kamar. Tubuhku kembali merinding. Apalagi ketika Anita berbicara kepadaku seperti itu. Wajah menyeramkan yang tadi aku lihat kini terlihat jelas kembali. Dan hal itu terlihat lebih jelas karena wajah itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku pada saat itu. Giginya yang bertaring kini terlihat dengan jelas. Tangannya kini mencengkramku dengan erat seperti sedang dicengkram oleh kuku hewan yang tajam. Sambil tersenyum, dia menyeringai kepadaku dengan sedikit memiringkan kepalanya. Anita,
seperti ingin menusuk punggungku dari belakang. Seketika aku langsung mendorong tubuhnya dengan kuat. Itu bukan Anita yang aku kenal. Tangisan yang tadi dia keluarkan hanyalah sebuah kamuflase agar aku mendekat kepadanya. Anita tiba-tiba terdorong dan jatuh dari dalam kegelapan malam. Satu-satunya cahaya yang ada hanyalah dari mainan tongkat sihir yang ada di salah satu tanganku. Aku panik, benar-benar panik. Seketika, aku berdiri mengangkat tanganku dan mencari tahu kemana Anita yang hilang setelah aku dorong. Kenapa kak? Kenapa kakak mendorongku? Aku kan adik kakak. Seorang kakak harus menuruti apa perkataan adiknya. Suara dari Anita yang tertawa cekikikan terdengar di antara kegelapan. Aku langsung memalingkan tubuhku dan melihat ke segala arah. Cahaya dari mainan yang aku pegang terasa redup sehingga aku tidak tahu ada di mana dia sekarang. Aku hanya bisa mendengar suaranya yang seperti berada di sekelilingku pada saat itu. Kak, aku haus. Boleh aku minum darah kakak? Soalnya aku tidak bisa hidup kalau tidak minum darah. Rasa ketidakpercayaan atas apa yang aku rasakan ketika mereka menuduh Anita kini berbalik. Apa ini rasanya menjadi korban seperti Mang Jajang, Bu Rani, dan Bi Ice? Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengembalikan Anita menjadi normal kembali. Seketika, aku langsung berlari menuju ke arah pintu kamar. Kak Doni, buka pintunya kak. Seketika aku berteriak meminta tolong, berharap Kak Doni akan membukakan pintu dan membantuku untuk keluar dari kamar. Namun, semuanya hening, seperti tidak ada balasan apapun dari luar. Aku yang berlari langsung memegang handle pintu kamar mencoba membukanya dengan paksa dan memukul-mukul pintu itu agar terdengar dari luar. Kak Doni, aku benar-benar ketakutan. Itu bukan Anita yang aku kenal. Semuanya berubah. Mungkin inilah sebuah rahasia dari keluargaku yang tidak aku ketahui. Di mana bapak yang nampak bugar dengan hasil tani yang melimpah ada sangkut pautnya dengan ini. Anita yang tidak tahu apa-apa harus menjadi pelaku sekaligus korban karena dia tidak tahu apa-apa. Sehingga teror pun muncul dengan 3 korban yang sudah tidak bernyawa. Kini teror itu muncul kepadaku. Aku terus-terusan memukul-mukul pintu berharap bahwa aku bisa membuka pintu itu secara paksa. Di tengah-tengah kepanikanku pada saat itu, tiba-tiba aku terdiam. Detak jantungku tiba-tiba berdetak kencang diiringi oleh nafasku yang mendadak berat. Tubuhku langsung merinding karena merasakan hal aneh di belakang tubuhku. Aku merasakan rambut-rambut tipis yang menempel di arah pundakku, bersamaan dengan hembusan nafas pelan yang muncul secara perlahan dan terdengar oleh telinga kiriku pada saat itu. Perasaan aneh itu semakin terasa ketika ada sebuah tangan yang mungil muncul di belakang leherku. Tangan tersebut bergerak secara perlahan-lahan dari arah belakang ke arah depan. Apalagi, aku tiba-tiba merasakan sakit karena kuku dari tangan yang mungil itu terasa sangat tajam. Bahkan rasanya seperti banyak sekali silet yang menyayat leherku dari belakang. Ingin sekali aku berteriak di sana dan memanggil Kak Doni untuk mengecek siapa yang ada di belakangku pada saat itu. Namun, entah mengapa, aku mendadak tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhku seperti terikat oleh sesuatu yang membuatku tidak bisa bergerak sedikit pun. Hembusan nafas yang ada di telinga kiriku semakin kuat. Aku bisa dengan jelas mendengar hembusannya yang terasa seperti hembusan nafas dari hewan buas yang akan menerkamku secara perlahan. Apalagi, tangan dengan kuku yang tajam kini sudah berada tepat di bagian leherku sekarang. Aku benar-benar tidak bisa bergerak. Yang hanya bisa aku lakukan hanya melirikkan mataku ke arah kiri tempat di mana sesuatu itu muncul. Terlihat tepat di ujung mataku. Aku melihat helaian rambut panjang yang terurai secara perlahan muncul di sana. Bersamaan
dengan sebuah wajah yang berdarah dan mata yang menatapku dengan tatapannya yang tajam. Dia membisikkan sesuatu kepadaku pada saat itu. Sesuatu yang membuatku semakin takut dan ingin sekali berteriak dan memanggil Kak Doni di sana. "Kak, kenapa kakak takut sama Anita? Kan selama ini kakak mengurus Anita dengan kasih sayang. Kakak tidak boleh takut ya. Tenang saja, Anita hanya ingin darah kakak kok. Ya paling kalau kakak mati ya sudah. Tinggal Kak Doni yang ada di balik pintu itu." Suara Anita sambil tertawa. Dia berbicara kepadaku sambil menancapkan kukunya yang tajam kepadaku secara perlahan-lahan. Leherku berdarah. Kuku yang tajam itu secara perlahan masuk ke dalam kulitku sehingga membuatku meringis kesakitan dan mengerutkan dahi tanpa bisa berteriak untuk meminta tolong. "Tahan sedikit ya kak, rasa sakitnya hanya sebentar kok." Anita kini memandangku dengan senyumannya yang menyeringai pada saat itu. "Tahan ya, tahan." Kuku yang dia tancapkan kepada leherku semakin lama semakin dalam. Darah pun menetes semakin banyak pada saat itu. Bersamaan dengan rasa sakit yang aku rasakan tanpa bisa berteriak dan bergerak untuk menjauhi dirinya. Senyumannya semakin menyeringai ketika dia mengangkat salah satu tangannya lagi dan memperlihatkan kukunya yang tajam ke arah wajahku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku benar-benar pasrah akan keadaan ini. Tepat ketika tangan yang satunya akan ditancapkan ke arah leherku, tiba-tiba seperti ada sebuah angin kencang yang berhembus yang mementalkan tubuh Anita sehingga tubuhnya langsung terlempar begitu saja ke belakang sana. Kepalanya terbentur dengan sangat keras, sehingga lehernya sedikit patah. Telapak tangan dan kakinya kini memutar ke belakang dengan pinggangnya yang sedikit bengkok. Namun, Anita seperti tidak kesakitan. Jenglot yang ada di dalam tubuhnya membuat dirinya kebal terhadap benturan. Dia mengembalikan tubuhnya ke semula, mengangkat kedua tangannya dan mengembalikan lehernya ke posisi asalnya. Tapi di sana dia menggelengkan kepala. Dia seperti memukul-mukul kepalanya sendiri sambil berteriak. Tidak, jangan Kak Risa, jangan Kak Risa. Kamu boleh kepada orang lain tapi jangan Kak Risa." "Tidak, aku haus. Tidak ada darah selain orang itu." Wajahnya berubah-ubah. Wajah Anita yang polos sempat aku lihat ketika dia menolak untuk mendekatiku lagi. Di satu sisi, tiba-tiba wajahnya berubah lagi, seperti ada yang memaksanya untuk mengambil darahku untuk dia minum pada saat itu. Seperti ada dua kepribadian yang saling beradu di sana. Di satu sisi, dia menolak, dan di satu sisi, dia ingin memangsaku yang kini tidak bisa berbuat apa-apa di sana. "Tidak, pokoknya, tidak. Aku tidak mau Kak Risa jadi korban. Lebih baik aku memangsa manusia lain untuk kamu minum," kata Anita sambil memukul-mukul kepalanya. Aku hanya bisa terdiam. Aku terlalu takut untuk mendekat. Apalagi dua kepribadian Anita yang saling berebut satu sama lain pun kini semakin parah. Anita kini menabrakkan kepalanya ke dinding dengan sangat keras, memukulnya dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Namun, dia tidak terluka. Meskipun terdengar suara tulang yang patah, namun tidak lama tubuhnya kembali seperti semula. "Aku haus, Anita. Aku haus. Mana darah yang harus aku minum?" Tidak boleh Kak Risa. Pokoknya tidak boleh Kak Risa." Anita terus-menerus menolak. Di satu sisi wajahnya yang berubah terus-menerus meminta dirinya untuk meminum darahku. Perdebatan itu cukup lama. Hingga tanpa sadar aku seperti mencium bau asap yang pelan-pelan memenuhi kamar Anita. Api. Ini adalah bau dari asap sesuatu yang terbakar. Seketika aku melihat titik-titik cahaya di balik celah pintu yang kecil. Seperti ada seseorang yang berusaha untuk membakar rumah ini ketika kita berdua lagi di dalam.
Seketika, aku kembali berbalik dan berteriak memanggil Kak Doni. Kak Doni, kenapa kakak melakukan seperti ini, Kak? Kenapa? Kenapa? Titik api. Rupanya sudah menyebar secara perlahan. Ruangan tengah, kamar, dapur, kini secara perlahan dilahap oleh api. Terlihat, nampak seseorang berdiri di depan rumah sambil menatap api yang terus menyebar. Dia adalah Kak Doni. Dengan sebuah jerigen bensin yang dia ambil dari mobil bapak, dia menatap rumah yang sudah terbakar itu. Rupanya ikatan kalian begitu kuat, sehingga Risa tidak bisa kamu teror pada malam ini. Daripada kamu memburuku ketika keluar kamar, lebih baik aku bakar saja semuanya. Kak Doni, yang sudah mengetahui tentang Anita di balik pintu kamar, rupanya sudah mengambil langkah lain. Anita yang ragu untuk memburuku, membuat dia harus membakar rumah agar aku bersama Anita bisa lenyap dan hanya dia yang tersisa. Lebih baik aku menjualnya semua warisan ini dan menghilang dari kampung setelah kalian semua mati. Tidak apa-apa, aku tidak menerima jenglot dari bapak setelah kamu meninggal, Anita. Yang pasti, aku bisa hidup tenang di kota nanti ketika semuanya selesai. Aku akan membuat alibi agar tuduhan mereka tentang Anita benar-benar terjadi, sehingga aku harus membakar rumah ini. Dia terus-terusan bergumam dengan api yang terus menjalar ke seluruh rumah. Pintu yang terkunci di dalam kamar membuatku tidak bisa berbuat apa-apa. Asap yang pekat membuatku sedikit pusing dan tidak sadarkan diri. Mataku berkunang-kunang. Aku tidak bisa bernafas lagi. Aku hanya bisa menatap Anita di antara api yang menyebar dan kini terlihat berlari ke arahku sambil berteriak dengan air matanya yang mengalir. Kakak. Setelah itu, aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Aku sudah tidak ingat lagi apa yang terjadi. Kak Doni masih berdiri dan melihat rumah besar itu dipenuhi oleh api yang menyebar ke seluruh rumah. Apinya sangat besar, sehingga terlihat dari kejauhan. Suara dari benda-benda pecah dan terbakar terdengar sangat keras. Apalagi di belakang rumah ada stok kayu bakar yang membuat api semakin membesar. Dia hanya terdiam dan menunggu semuanya selesai. Dia sudah tidak peduli dengan kondisiku dan Anita yang ada di dalam rumah. Dia hanya berdiri di sana dan terdiam. Kak Doni. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh seseorang yang memanggilnya dari belakang. Seketika Kak Doni langsung memalingkan wajahnya dan matanya langsung terbelalak ketika ada seorang anak kecil yang pucat dengan kulitnya yang terbakar oleh api berdiri di belakangnya. Dia tersenyum. Wajahnya yang menghitam benar-benar terlihat dengan jelas. Apalagi api yang membuat situasi di sana terang benderang. Anita, kata Kak Doni kaget. Anita yang gosong akibat terbakar api langsung memiringkan kepalanya sambil menyeringai. Tidak lama kemudian, dia langsung menarik kaki Kak Doni sehingga membuatnya terjatuh. Ayo, jangan berdiri di luar saja. Kak Risa sudah di dalam. Masa kakak tidak? Tangannya langsung menarik kaki Kak Doni untuk masuk ke dalam kobaran api. Seketika dia langsung panik dan meronta-ronta. Tidak, aku tidak mau. Tidak. Dia menendang-nendang Anita dengan salah satu kakinya. Namun cengkramannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kak Doni diseret paksa oleh tubuh Anita yang sudah menghitam. Lalu, tidak lama kemudian, Anita menarik kaki Kak Doni dengan keras melemparkannya ke dalam rumah yang kini sudah dipenuhi oleh api yang menjalar ke seisi rumah. Dia tersenyum, diiringi oleh suara teriakan Kak Doni di dalam sana. Dia hanya berdiri sebentar, lalu dia berjalan kemudian ke dalam rumah yang dipenuhi oleh api. Tubuhnya kini terbakar, kulit-kulitnya secara perlahan robek bersamaan dengan rambutnya yang terbakar hebat di dalam sana. Entah apa yang terjadi, nyala api yang menyala sepanjang malam membuat semuanya terbakar habis. Hingga pagi pun tiba. Angin dingin
Tiba-tiba berhembus dan mengakibatkan asap tebal mengepul dari sisa-sisa kebakaran yang melahap rumah pada malam itu. Mataku tiba-tiba terbuka begitu saja di tengah-tengah rumah yang sudah habis dilahap oleh api. Aku langsung mengecek tubuhku. Tidak ada lecet, tidak ada luka api, bahkan baju dan celanaku tidak terbakar sama sekali. Namun, aku tidak bisa melihat Kak Doni dan Anita pada pagi itu. Aku hanya sendirian di tengah rumahku yang terbakar habis. Entah apa yang Anita lakukan pada malam itu. Yang pasti setelah aku sadar aku tiba-tiba mual, benar-benar mual. Rasanya seperti mimpi yang aku rasakan sebelum aku datang ke rumah ini. Aku berusaha memuntahkan sesuatu yang ada di dalam tubuhku. Semakin lama aku semakin merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam mulutku. Aku seperti merasakan rambut-rambut tipis yang terasa oleh lidahku, bersamaan dengan sesuatu yang kenyal dengan sudut-sudutnya yang ada tajam sehingga membuatku semakin kesakitan. Aku benar-benar tidak kuat mengeluarkan hal ini. Rasa sakitnya begitu menyiksa. Aku bahkan menekan tenggorokanku dengan kedua tanganku agar benda ini cepat keluar dari dalam mulutku. Benar saja, secara perlahan-lahan aku melihat sebuah rambut yang keluar dari dalam mulutku. Rambut yang berwarna putih yang tercampur darah dan air liur yang ada di dalam mulutku. Tidak lama, aku merasakan kulit yang kenyal dan lengket keluar dari dalam sana. Disusul dengan tangan kecil, dengan kukunya yang tajam serta kaki yang kecil yang tercampur darah dan lendir. Sesosok benda berbentuk manusia yang ukuran kecil keluar dan terjatuh begitu saja ke lantai, bersamaan dengan darah dan air liur dari mulutku. Rasa lega yang diiringi oleh rasa sakit akibat benda itu keluar dari mulutku terasa sangat jelas. Aku langsung batuk ketika benda yang kini penuh darah dan air liur itu keluar dan jatuh ke tanah. Jenglot yang ada di dalam kamar Anita kini muncul dari dalam mulutku. Seketika, tepat ketika aku mengeluarkan jenglot itu, tiba-tiba ada suara yang muncul di kepalaku begitu saja. Sebuah suara kecil yang berkata bahwa akulah yang harus meneruskan setelah Anita memindahkan jenglot itu kepada aku. Anita tidak ingin aku mati terbakar, sehingga dia memindahkan jenglot itu. Seperti halnya bapak memindahkannya ke dalam tubuhnya sebelum dia meninggal. Keuntungan ketika tubuh dimasuki jenglot akan membuatnya kebal, bahkan dari api sekalipun. Sehingga dia melakukannya padaku dan menyeret Kak Doni dalam kobaran api. Aku kini harus bertanggung jawab untuk mengurus semuanya, sekaligus meminum darah seperti yang bapak dan leluhurku lakukan. Karena kalau tidak, apa yang terjadi kepada Anita akan terjadi pula kepadaku dan mengancam para warga dan pekerja di kampung. Karena jenglot ini tidak bisa dimusnahkan begitu saja dan harus diteruskan secara turun-temurun tanpa henti.